Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A ingin mempresentasikan penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ririn Aprila dengan NIM 120300015. Selanjutnya saya sendiri, Stafenza Bangsawan dengan NIM 120300049. Persamaan diferensial parsial atau disebut PDP atau partial differential equation yang disebut PDE adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan parsial dari suatu fungsi yang belum diketahui, misalnya U atau T, yang tergantung pada dua variabel bebas atau lebih, umumnya variabel waktu T dan beberapa variabel ruang X, Y, dan Z. Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisik, masalah yang berkaitan dengan hukum alam yang dibahas dalam bentuk fisika. Masalah fisik tersebut dapat dipahami sebab akibat apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial, namun hanya sistem fisik sederhana saja yang bisa dimodelkan dalam persamaan diferensial biasa. Berbagai bidang fisik lainnya yang harus dimodelkan dalam persamaan diferensial parsial seperti masalah fluida, transfer panas, teori elektromagnetik, maupun perambatan gelombang. Salah satu masalah fisik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah gelombang. Ada berbagai macam masalah gelombang, diantaranya masalah gelombang pada senar serta masalah gelombang pada membran. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode. Permasalahan gelombang pada senar misalnya dapat diselesaikan dengan metode yang berbeda seperti transformasi Fourier, transformasi Laplace, maupun pemisahan variabel. Namun ada metode yang dikenal oleh Jean-Liron D'Alembert, seorang matematikawan dari Prancis, di mana metode tersebut lebih dikenal dengan metode D'Alembert. Dalam metode digunakan variabel bebas baru yang merupakan karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Sehingga dengan adanya variabel bebas baru ini, mempermudah mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial. Persamaan umum gelombangnya yaitu du kuadrat U per du T kuadrat sama dengan C kuadrat du kuadrat U per 2 du X kuadrat. Selanjutnya, penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert dilakukan dengan cara mengenalkan variabel bebas baru. Kemudian variabel bebas tersebut diturunkan sehingga terbentuk penyelesaian persamaan gelombang dengan mensubstitusikan nilai awal diperoleh persamaan khusus dari persamaan gelombang yang disebut dengan penyelesaian D'Alembert, yaitu UXT sama dengan 1 per 2 fx plus ct plus fx min ct plus 1 per 2 c integral dari x plus ct sampai x min ct gs ds. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu mampu memahami penyelesaian persamaan gelombang didekati dengan PDP dan mampu menerapkan metode D'Alembert sebagai metode penyelesaian persamaan gelombang. Metode D'Alembert merupakan metode yang digunakan oleh Jean-Liron D'Alembert pada tahun 1717 sampai 1783 dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Dalam metodenya digunakan variabel bebas baru yang diperoleh dari karakteristik persamaan diferensial parsial sebelum diperoleh variabel bebas baru. Terlebih dahulu nilai akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial atau disebut PDP ditransformasikan hasil transformasi PDP dalam eta C disebut bentuk kanotik standar dari PDP. Aturan digunakan pada transformasi PDP ke dalam bentuk kanotik 2 sebagai berikut. Jika akar-akar penyelesaian dari PDP adalah dua akar real, maka digunakan Si XY dan eta XY yang diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Jika akar-akar penyelesaiannya merupakan satu akar real kembar, digunakan Si XY, sedangkan untuk eta XY dipilih untuk nilai yang lain. Pemilihan nilai eta X-Y diusahakan mempermudah pekerjaan. Sebagai contoh, jika Si sama dengan X plus Y, selanjutnya dipilih eta X plus Y. Dalam mengkaji terbentuknya persamaan gelombang, pengamatan dilakukan pada sebuah senar yang panjangnya dipisahkan L. Kedua ujung senar diikat dan pasang dengan tegangan T sebelum menyelesaikan persamaan gelombang. Terlebih dahulu diasumsikan bahwa senar homogen sehingga massa senar setiap titik sepanjang senar adalah sama konstan. Senar yang homogen diharapkan dipleksi lebih besar dibandingkan gaya gravitasi bumi, sehingga gaya gravitasi dapat diabaikan. Jika gaya gravitasi bumi lebih besar dari tegangan senar, maka senar tidak dapat bergerak karena kendur, sehingga tidak dapat bergetar dengan baik. Penampang senar sangat kecil, sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Dengan adanya asumsi ini mempermudah perhitungan. Gerakan gelombang senar hanya pada arah vertikal. Asumsi ini menegaskan bahwa tidak ada gerakan pada arah horizontal. Ini disebabkan kedua ujung senar yang terikat. Misalkan, UXT menyatakan besarnya simpangan dari posisi timbang pada titik X dan pada waktu T, serta T1, T2 adalah tegangan di kedua titik ujung dari bagian kecil tersebut, karena tidak ada dalam arah horizontal. Berarti komponen horizontal tegangan ini konstan atau dapat ditulis sebagai T1 cos alpha sama dengan T2
cos beta sama dengan T sama dengan konstan. Pada arah vertikal terdapat dua gaya, yaitu komponen vertikal min T1 dari T2 dan T2 sin beta dari T2. Karena minus di sini berarti bahwa komponen tersebut mengarah ke bawah berdasarkan asumsi ketiga T delta X, maka besarnya massa senar M adalah hasil kali antara massa jenis senar dengan panjang gelombang senar delta X atau dirumuskan menjadi M sama dengan Rho delta X. Menurut hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan massa Rho delta X dikali kecepatan yang dihitungkan pada suatu titik daerah X dan X plus delta X. Dari persamaan 2 dan persamaan 1 diperoleh dengan T2 sin beta min T1 sin alpha sama dengan Rho delta X du kuadrat U per du T kuadrat. Selanjutnya T2 sin beta per T2 cos beta min T1 sin alpha per T1 cos alpha sama dengan U delta X per T du kuadrat U per du T kuadrat. Tan beta min tan alpha sama dengan Rho delta X per T du kuadrat U per du T kuadrat. Nilai tan alpha merupakan kemiringan kurva senar di titik X dan tan beta merupakan kemiringan kurva senar di titik dapat ditulis dengan tan alpha sama dengan dalam kurung du U per du X dan tan beta sama dengan dalam kurung du U per du X, X plus delta X. Pembagian bersama 3 dengan delta X menghasilkan 1 per delta X du U per dx X plus delta X min du U per du X X dengan Rho per T Pembagian bersama 3 dengan delta X menghasilkan 1 per delta X du U per du X X plus delta X min du U per du X X sama dengan Rho per T du kuadrat U per du T kuadrat. Jika delta X mendekati 0 diperoleh lim X sama dengan 0 1 per delta X du X per du U per du X X plus delta X min du U per du X sama dengan Rho per T du kuadrat U per du T kuadrat. Du kuadrat U per du T kuadrat sama dengan T per Rho du kuadrat U per du X kuadrat. Karena kami nyatakan tegangan selalu bernilai positif, maka diambil C kuadrat sama dengan T per Rho untuk menunjukkan bahwa nilai tersebut selalu bernilai positif, sehingga dapat ditulis sebagai du kuadrat U per du T kuadrat sama dengan C kuadrat du kuadrat U per du X kuadrat. X. Dari hasil pemodelan persamaan gelombang dapat ditulis sebagai UTT sama dengan C kuadrat UXX untuk persamaan 5. Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal senar bervibrasi. Dengan memisalkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal, maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai Ux0 sama dengan Fx dan Utx0 sama dengan Gx. Sebelum pengerjaan dengan metode D'Alembert, terlebih dahulu dicari nilai karakteristik untuk persamaan gelombang. Nilai karakteristik ini dalam metode D'Alembert digunakan sebagai variabel baru. Selanjutnya, persamaan 5 dibentuk ke dalam persamaan umum PDP orde 2 dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai, maka UT sama dengan UY kali YT, maka diperoleh CUY. Untuk UTT sama dengan UTY kali C sama dengan CUY Y kali C, maka diperoleh C kuadrat UYY. Substitusikan nilai UTT ke persamaan 5 diperoleh C kuadrat UYY sama dengan C kuadrat UXX, atau dapat ditulis dengan UXX kurang UYY sama dengan 0. Next. Dari persamaan RUXX plus 2SUXY
plus TU-YY sama dengan F, maka pada persamaan 7 nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan min 1. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan 2, dy per dx sama dengan S plus minus akar S kuadrat min RT per R. Maka diperoleh dy per dx sama dengan plus minus 1. Dengan demikian persamaan 7 memiliki dua akar real yaitu dy per dx sama dengan 1 atau dy per dx sama dengan min 1. Dengan mengintegralkan kedua nilai akar-akar penyelesaian tersebut, maka diperoleh dua nilai karakteristik yaitu x plus ct sama dengan c1 dan x min ct sama dengan c2 untuk persamaan 8. Karakteristik inilah yang selanjutnya digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Dari persamaan 8 dapat dituliskan variabel bebas baru yaitu persamaan 3. C sama dengan X plus CT untuk persamaan 9 dan eta sama dengan X min CT untuk persamaan 10. Persamaan 9 dan persamaan 10 diturunkan terhadap X, maka diperoleh do per do X dikali X plus CT sama dengan 1. Selanjutnya, do per do X dikali X min CT sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan rantai, karena UXT suatu fungsi dari C dan eta, maka diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat U per do C kuadrat plus 2 do kuadrat U per do C do eta plus do kuadrat U per do eta kuadrat untuk persamaan 11. Next. Turunan dari persamaan 9 dan persamaan 10 terhadap T adalah persamaan 4, yaitu do C per do T sama dengan do per do T dikali X plus CT sama dengan C. Selanjutnya do eta per do T sama dengan do per do T dikali X min CT sama dengan min C. Selanjutnya dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do C kuadrat sama dengan dikurang 2 dikali do kuadrat U per do C do eta plus do kuadrat U per do eta kuadrat untuk persamaan 12. Substitusikan persamaan 11 dan 12 ke persamaan 5, maka diperoleh C kuadrat do U per do C kuadrat dikurangi 2 do U per do C do eta plus do U per do eta kuadrat sama dengan C kuadrat do U per do C kuadrat plus 2 dikali do U per do C do eta plus 2 do U per do eta kuadrat. Maka 4C kuadrat dikali do U kuadrat per do C do eta sama dengan 0. Berdasarkan asumsi kedua bahwa T tidak sama dengan 0, maka C kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat diambil do kuadrat U per do C do eta sama dengan 0 untuk persamaan 13. Lalu mengintegralkan persamaan 13 terhadap eta. Integral do kuadrat U per do C do eta d eta sama dengan integral 0 d eta. Ruas kiri diperoleh do U per do C dan ruas kanan diperoleh suatu fungsi yang tidak memuat do U per do C. Misalkan fungsi tersebut Hc, maka hasil integrasi persamaan 13 terhadap eta diperoleh do U per do C sama dengan Hc. Dengan Hc adalah suatu fungsi dari C. Selanjutnya mengintegralkan persamaan 14 terhadap C. Next. Integral do U per do C dC sama dengan integral Hc. Maka diperoleh U sama dengan integral Hc dC plus si eta untuk persamaan 15. Dengan eta adalah fungsi dari eta jika hasil integrasi Hc terhadap C dimisalkan C, maka persamaan 15 dapat ditulis menjadi U sama dengan C plus eta untuk persamaan 16. Substitusikan nilai C pada persamaan 9 dan nilai eta pada persamaan 10 ke persamaan 16, diperoleh persamaan umum sebagai berikut, yaitu UXT sama dengan X plus CT tambah
X min CT untuk persamaan 17. Persamaan 17 diturunkan terhadap T, maka diperoleh UT XT sama dengan C, U plus dikali X plus CT dikurangi C kali X min CT untuk persamaan 18. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 6, yaitu dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 menjadi UX0 sama dengan Fx sama dengan X plus X untuk persamaan 19, dan UT X0 sama dengan Gx sama dengan Cx kurang Cx untuk persamaan 20. Selanjutnya persamaan 20 diintegralkan terhadap X, maka diperoleh Px dikurang si X sama dengan 1 per C integral X sampai 0 GS ds plus K untuk persamaan 21. Next. Dengan K sebarang konstanta, dengan mengeliminasikan persamaan 19 dengan persamaan 21, maka diperoleh si Px sama dengan setengah Fx plus 1 per 2C integral X sampai 0 GS ds plus K. Selanjutnya dicari nilai X, maka diperoleh si X sama dengan 1 per 2 Fx dikurang 1 per 2C integral X sampai 0 GS ds min K. Kemudian substitusikan nilai X dan X ke dalam persamaan 17 sebagai berikut, yaitu UXT sama dengan 1 per 2 Fx plus CT plus 1 per 2C integral X plus sampai 0 GS ds plus K plus setengah Fx min CT min 1 per 2C integral X min sampai 0 GS ds min K. Maka diperoleh UXT sama dengan 1 per 2 Fx plus CT plus Fx min CT plus 1 per 2C integral X plus CT sampai X min CT GS ds. Persamaan 22 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang, biasa disebut sebagai penyelesaian D'Alembert. Next. Maka dapat disimpulkan bahwa metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang karena penentuan karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun demikian, metode ini jarang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai metode D'Alembert sehingga dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial secara umum. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.